pelipur jiwa rela setiap persoalan. Yesus adalah pelipur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh berkumpul bersama sekutu bersama. Itu karena anugerah Tuhan. Dan di dalam persekutuan kami bersuka cita. Hati kami meluap karena kami menikmati Tuhan di dalam ibadah kami. Dan kiranya sukacita itu terus digenapi melalui ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami, yang terus menyertai di setiap jalan hidup kami. Karena itu kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati pikiran kami, supaya ketika kami membaca, kami dibuat mengerti, kami dibuat memahami, kami pun diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu di setiap jalan hidup kami. Dan kiranya Tuhan berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba, sehingga yang hamba sampaikan itu hanya dari Tuhan. Dan kiranya Injil Kristus dinyatakan sejelas-jelasnya bagi kami. Kiranya Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami diceritakan kuasanya nyata melalui firman Tuhan. Pimpinlah kami ya Roh Kudus. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 7 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Samuel 7 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-14. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpah. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimbang air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan.
kasih. Saya kembali diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Jemaat, siapa yang suka hiking? Tahu hiking? Hiking itu naik ke puncak gunung sambil bernyanyi. Puncak gunung. Siapa yang suka? Ada yang suka? Apalagi mau suka ya? Suka. Oma masih kuat naik gunung? Wah, luar biasa. Nyangkut di mana nanti Oma? Oh, di Gunung Sahari ya? Oh, lagi Gunung Sion. Ya, ada banyak yang suka ya, banyak yang suka. Kalau saya suka juga, tapi nggak terlalu. Saya karena anak pantai, anak laut, jadi lebih suka kayak laut. Ada berlawan, tapi suka juga. Kalau kita naik ke puncak, apalagi mau ke air terjun kan, wah itu enak sekali. Pasti biasa ada namanya kita berhenti, titik-titik perhentian kita, ya kan? Ada titik kita berhenti, kita rehat di situ, istirahat, dan setelah itu kita lanjut lagi. Biasa di titik perhentian kita, nanti begitu kita duduk, kita bilang, aduh kita sudah sampai di sini ya. Nah, kita lihat, aduh sudah sampai di sini. Terus kita lihat ke bawah lagi, kita lihat, ternyata kita bisa lewati ini ya. Waduh, padahal tadi terjal, saya hampir jatuh di situ, saya hampir, sampai di situ kenapa saya mau putus, tapi sampai di sini ya, wah luar biasa. Dan kemudian kita lihat ke depan ya, lihat ke depan, waduh masih jauh juga ini ya. Terus kita mulai, nanti saya sampai di situ, saya jalan begini, harus pegang ini supaya sampai ke puncak atau ke air terjun. Menurut saya, kayaknya hidup kita ini seperti perjalanan ke puncak gunung. Ada tempat di mana kita berhenti, titik-titik perhentian, dan di sana kita melihat dalam hidup kita ya, kayak perjalanan tadi. Ada saatnya kita berhenti, kita lihat, saya sudah sampai di sini ya. Saya sama-sama dengan keluarga, saya bisa nikmati seperti ini. Kita biasa merenungi realita kita saat ini. Benar ya? Perjalanan hidup. Wah, realita kita saat ini saya begini ya. Tapi biasa juga kan kita lihat. Setelah kita lihat, kita punya realita kita saat itu, kita juga lihat apa yang sudah kita lewati. Kita lihat ke belakang, menengok ke belakang. Tadi kita menengok di tempat kita saat ini, terus kita nengok ke belakang, apa yang sudah kita lewati. Dan kita mulai lagi evaluasi. Oh, itu saya begini, berbuka sama istri, karena saya melawan. Kita kembali evaluasi, dan kemudian kita lihat ke depan. Nanti kita mau buat apa nanti setelah itu? Apa yang sudah kita alami, terus kita saat ini di mana dan bagaimana, kemudian kita planning ke depan. Jadi ada kita evaluasi, ada kita lihat realita kita sekarang, ada kita memandang ke depan. Biasanya itu ada di titik-titik perhentian. Dan kita lihat dalam cerita 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Samuel dan orang Israel, mereka juga melakukan dan berhenti di satu titik perhentian di Mispa. Samuel mengajak orang Israel, ayo sini datang ke Mispa sebagai titik perhentian mereka, titik perjalanan orang Israel. Disitulah mereka melihat realitas mereka saat itu, mereka lihat ke belakang, dan kemudian mereka lihat ke depan. Dan titik perhentian ini sangat vital bagi orang Israel bersama dengan Samuel.
titik penghentian. Dan dari titik penghentian ini kita pun yang dialami oleh Samuel dan orang Israel, kita akan belajar ketika kita ada dalam titik penghentian untuk melihat ke depan bagaimana. Kalau kita baca sebelum cerita pasal 7 ini, waktu itu kita ingat bahwa siapa yang membawa orang Israel keluar dari Mesir, masih ingat? Musa. Siapa yang membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan? Yosua. Dan mereka sudah sampai ke tanah Kanaan, tanah penuh dengan susu dan air madu, menghasilkan luar biasa yang subur sekali, dan mereka menikmati. Tetapi ketika mereka menikmati, mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan. Mereka lupa dengan aturan-aturan Tuhan. Hukum Taurat mereka lupakan. Mereka menyembah berhala. Mereka percaya sama Tuhan juga, tapi juga menyembah berhala. Ini sinkritis. Gak bukan. Percaya Tuhan, Yahweh, percaya juga yang lain. Dan akibatnya apa? Mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa sekitar, terutama Filistin. Dan mereka harus membayar upeti. Setiap kali panen mereka harus bayar. Daerah-daerah mereka sekitar ada yang sudah diambil, dicaplok sama Filistin. Mereka marah, aduh menderita sekali. Dan nanti kalau kita baca di Hakim-Hakim, Tuhan itu munculkan orang-orang hebat, para hakim-hakim. Orang hakim-hakim itu membebaskan Israel dari tindasan bangsa lain. Mereka senang-senang, oke, tapi mereka lupa lagi. Terus mereka menderita lagi, mereka lupa sama Tuhan lagi, ditindas lagi, mereka lupa. Tuhan bangkitkan lagi hakim-hakim, mereka menang lagi. Setelah hakim-hakimnya mati, mereka jatuh lagi. Begitu terus, berulang kali. Mereka jatuh sampai mereka berkata, aku terjatuh dan tak bangkit. Waduh, kalau itu anak-anak muda tahu itu pasti ya. Kalau yang tadi yang dinyanyikan bapak-bapak itu nostalgia. Ya, jemaat yang terkasih, mereka itu yaitu jatuh bangun dan sampai mereka situasi tabut perjanjian Allah diambil. Padahal tabut perjanjian Allah itu sebagai tanda Tuhan hadir. Tuhan hadir. Tabut perjanjian Allah di dalamnya ada isi apa? Ada yang tahu? 2 log batu, tongkat harum. Kalau tongkat besar dia pakai toki batu, makanya keluar air. Tongkat harum yang berbunga, dan kemudian ada roti mana diambil disimpan. Di mana sekarang tabut perjanjian Allah? Sudah hilang, tidak ada yang tahu. Ada yang bilang di Ethiopia, di ini, tidak ada yang tahu. Tapi menurut saya, tabut perjanjian Allah sudah ditemukan. Sudah ditemukan. Dan siapa yang menemukan? Kita semua. Tabut perjanjian Allah ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Yesus Kristus menunjukkan kehadiran Allah. Dia yang mendamaikan. Di atas tabut perjanjian itu namanya tutup perdamaian. Ketika darah diperciki di situ, maka orang Israel didamaikan. Demikian juga darah Kristus terpercik, dia menjadi pendamai kita dengan Allah. Luar biasa. Jadi jangan usah cari-cari tabut perjanjian Allah. Gak usah cari-cari di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi tabut perjanjian Allah waktu itu dirampas oleh orang Filistin. Wah, orang Filistin langsung bilang, wah kita sudah menang, kita hebat. Orang dia punya tanda kehadiran Allah saja kita sudah ambil, mereka taruh di kuil Dagon. Wah, pagi-pagi, Dewa Dagon, dia punya tinggi, lebih tinggi dari sini sedikit. Jatuh bersujud di hadapan tabut perjanjian Allah. Waduh. Oh, mereka bilang, jangan-jangan ini karena ya kebetulan.
Besok lagi bukan cuma jatuh tertelungkup, kepala, tangan, kaki terpisah. Akhirnya mereka bilang, oh sudah, kita pindahkan tempat lain. Begitu pindahkan di tempat lain, daerah itu alami hama tikus, kemudian orang-orang semua kena bisu, barah. Kalau bisu kan kecil, ini barah itu sampai besar-besar. Coba bayangkan kalau kena di sini, apalagi kalau saya botak begini di atas ini, lucu sekali ya. Habis itu pecah lagi. Aduh. Dan itu barah itu selain sakit juga gatal. Bapak Ibu tahu apa obat gatal terbaik? Kalau banget itu ya. Nah, jadi itu yang akhirnya mereka bilang, kayaknya kita nggak bisa. Kasih kembali, mereka kasih kembali sampai di Kiryat Yearim. Kemudian tahu perjanjian Allah di sana. Orang yang menjaga tahu perjanjian Allah itu keluarganya diberkati luar biasa. Ini luar biasa. Orang yang menjaga Yesus di dalam hatinya dan hidupnya pasti akan alami damai sejahtera, sukacita. Walaupun menghadapi tantangan, itu bukan berarti Israel jadi bebas. Enggak, Israel pasti mengalami tekanan, tapi di tengah tekanan keluarga yang menjaga tahu perjanjian Allah, mereka tetap ada damai sejahtera, luar biasa. Nah, kemudian setelah 20 tahun mereka alami kesulitan, mereka menjerit kepada Allah. Kemudian hadirlah Samuel bilang ini, jauhkan semua patung-patung. Kita pergi ke Mispa. Titik perhentian. Mari kita ke Mispa. Mereka sampai ke Mispa. Disitulah Samuel menghakimi orang Israel. Coba kau lihat diri kalian sekarang. Apa yang kalian alami dan kalian rasakan? Kami susah, kami alami ini, kami tertindas, kita semua tertindas. Dan dia sudah lihat realita. Coba lihat ke belakang, apa yang sudah kau buat? Oh iya, kami sudah tidak melakukan. Kami sudah melanggar, kami sudah mencari Allah lain. Kami menyembah Allah lain di samping Allah kita. Kami tidak peduli dengan dia lagi. Samuel menyuruh mereka menengok ke dalam diri saat itu, realita mereka bagaimana, di mana mereka sudah ditinggalkan Tuhan. Tapi Samuel kasih tahu apa yang sudah kalian lakukan. Lihat kembali, ya, dan mereka mengakui kesalahan. Tapi tidak sampai di situ. Samuel bilang, terus sekarang kalian mau apa? Kalian mau apa? Kemudian mereka bilang, kami mau bertobat, kami mau datang pada Tuhan, kami mau kembali pada Dia yang sudah membawa kami dan nenek moyang kami dari Mesir ke tempat Kanaan, tempat yang indah ini. Kami mau kembali kepada. Disinilah titik perhentian yang sangat penting. Tapi apakah selesai? Kalau kita baca tadi, ketika mereka bertobat, ditandai dengan mereka ambil air, mereka curahkan, tumpahkan tempat itu. Kenapa perlu air? Air ketika ditumpahkan itu tanda penyucian, tanda penghapusan dosa. Makanya gereja Protestan, kenapa itu baptisnya itu orang bilang percik ya. Emang waktu pentabisa pendeta ambil air dalam nama apa? Begitu percik, itu namanya percik kan? Percik begitu kan? Benar nggak? Enggak ya. Setahu saya ambil dibasuh, ya kan? Hanya karena kebiasaan kita bilang percik, padahal bukan percik, dibasuh sebenarnya. Makanya kalau orang Kupang bilang namanya permandian atau pembasuhan. Benar ya, di kampung permandian tuh. Dia mau permandian dibasuh. Jadi itu punya apa namanya sejarah. Jadi iman Kristen itu ketika melakukan sesuatu
Jadi kenapa dibaptis bercit atau dibasuh ya? Ya karena pembasuhan itu tanda penyucian dan itu dilakukan oleh orang Israel. Mereka mencurahkan air sebagai tanda penyucian. Tapi ternyata setelah mereka mengadakan itu, melihat ke depan bersama dengan Tuhan, ternyata tidak ada, bukan berarti sudah selesai. Saat mereka lagi bertobat, berdoa, memuji Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, mempersembahkan korban, ternyata orang Filistin dengar mereka sudah kumpul di situ. Mereka kumpul pasukan semua. Serang. Waduh, mereka kumpul di situ mau berdoa, bukan mau perang. Jadi tidak ada yang bawa parang, tidak ada yang bawa pedang, tidak ada yang bawa ini apa semua. Mungkin ada tapi hanya pisau-pisau atau apa. Waduh, ini pasukan sudah kumpul Filistin siap menyerang. Ternyata ketika orang mau bertobat, mau berubah, bukan berarti selesai. Ternyata masih ada masalah. Malah tantangannya lebih besar karena mereka tidak ada persiapan untuk perang. Orang Filistin datang mau menyerang. Bagaimana? Hanya pakai tangan, wah, mau jatuh tuh. Pakai wiro sableng lagi. Yang tak tahu pasti tahu ya. Anak muda nggak tahu. Jadi alami kesulitan lagi, tantangan lagi. Mereka sudah melihat diri mereka, menengok pada diri mereka. Mereka sudah melihat dan menengok ke belakang apa yang mereka sudah lakukan. Dan mereka melihat ke depan apa yang mereka akan lakukan. Ternyata tidak selesai. Satu lagi teguran yang sampai lakukan dan mengajak orang Israel. Apa itu? Semua sudah tidak ada jalan. Mari tengok ke atas. Samuel mengajak orang Israel, lihat ke atas. Lihat pada dia yang selama ini sudah menyertai, walaupun sudah jatuh di dalam dosa, sudah jatuh ke dalam bangsa-bangsa lain, sudah jatuh tidak taat pada Tuhan, tetapi kembali lihat ke atas, berseru pada Tuhan. Dan orang Israel kemudian ayo Samuel, ayo terus, ayo berserulah pada Tuhan, berseru. Dan mereka semua berseru pada Tuhan. Mereka melihat kembali ke atas. Allah yang kuasa, yang penuh dengan pengampunan. Mereka sudah bersalah, iya, tetapi Allah yang penuh kasih mengampuni mereka. Dan bukan hanya itu, Allah yang juga menyertai. Dan Bapak Ibu, kita baca, bukan orang Israel yang berperang melawan Filistin. Di sana Allah membuntu. Allah membuntu dari langit dan itu membuat orang Filistin gentar. Wah, ini nanti jadi pengkhotbah, ya? Mantap. Suaranya mantap, nanti pengkhotbah orang-orang nggak tidur. Karena biasa banyak pendeta kalau khotbah jemaat tidur kan, tapi dia nanti jemaat semua bangun. Amin ya. Jadi jemaat yang terkasih, Allah membuntu langsung takut. Dan orang Israel, para pemuda-pemuda, orang-orang yang kuat, kemudian mereka kumpul, mereka pergi menyerang membantu. Tetapi Tuhan sendiri sebenarnya sudah mengalahkan orang Filistin. Apa yang dilakukan oleh orang Israel? Pergi ambil dia punya panah, dia punya pedang, serang lagi, tambah kalah. Dan kita lihat ketika orang Israel dalam titik perhentian, mereka melihat diri mereka, melihat ke belakang, mereka melihat ke depan, dan yang paling penting mereka melihat ke atas. Tuhan melakukan luar biasa. Bukan hanya kemenangan, kita baca lagi terus sampai apa? Orang Filistin tidak berani lagi macam-macam. Orang-orang yang jajah mereka semuanya dihabisin. Selama Samuel jadi hakim, nggak ada yang berani, dan orang Israel bebas dari penindasan.
bulus. Bukan hanya mereka menang, tapi mereka diberkati oleh Tuhan. Jemaat terkasih, untuk meneguhkan titik perhentian mereka itu, kemudian Samuel mengambil sebuah batu, membuat monumen. Sekarang ini bilang prasasti ya, prasasti atau monumen. Ini batu ini jadi saksi. Jadi saksi di mana di sini kalian dihakimi. Di sinilah titik perhentian mereka. Jangan lagi kalian seperti yang lalu. Tetap taat pada Tuhan dan jangan lupa pandang terus ke atas. Minta pertolongan dari Tuhan. Itu yang akan menguatkan dan meneguhkan kamu. Eben itu artinya batu. Ada yang nama Eben di sini? Ada? Eben? Eben itu artinya batu. Pasti orangnya keras. Eben. Haiser artinya pertolongan. Jadi batu pertolongan. Disinilah sampai di sini Tuhan sudah menolong kita dan akan menolong kita. Jadi arti dari itu semua maknanya, disinilah batu inilah sebagai tanda bahwa Allah yang sudah menolong kita dulu, Dia sebenarnya terus menolong kita. Dia sudah menolong kita dan akan terus menolong kita. Jangan apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yang pertama, ada titik-titik perhentian di mana kita harus melihat kembali siapa kita. Kembali melihat, evaluasi apa yang sudah kita buat, apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita selama ini, dan ke depan kita planning dengan harapan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tetapi jangan lupa, tengoklah ke atas, karena untuk melewati baik yang lalu, sekarang, dan nanti akan datang, tanpa melihat ke atas, kita tidak punya pengharapan. Kita tidak punya iman yang kuat. Biasa titik-titik perhentian kita di mana? Biasanya itu kalau pas waktu mau tahun baru, tanggal 31, mulai katanya resolusi kan? Resolusi ke depan. Nanti besok mau langkah kaki nih. Nah, sudah mau jam 12 malam mulai merenung. Apa ya? Bagus, boleh, bagus banget. Apa yang sudah saya dapatkan hari ini bersama Tuhan? Apa yang sudah Tuhan buat? Dan apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Terus nanti ke depan, planning saya bagaimana bersama Tuhan? Biasa ya, pas tahun baru, malam tahun baru, atau pas hari ulang tahun, make a wish. Mau dipilih kan? Biasa itu hanya sebelum itu hanya mau lihat ke depan, ya kan? Tutup mata dulu baru mau. Tapi ketika ulang tahun biasanya orang duduk merenung ya. Ada yang ulang tahun dia duduk merenung saat ini ada? Jangan-jangan yang penting makan kue lah, udah makan sama Tuhan. Enggak lah. Biasanya orang kembali merenung apa yang sudah didapat saat ini. Tapi ada juga titik perhentian ketika dokter bilang, semua selesai. Sudah stadium 2. Jangan Pak, belum apa-apa langsung 4 ini. Baru stadium 2 saja kita langsung duduk merenung, benar? Ini asam urat sudah 9. Kolesterol sudah 400. Di gula sudah 500. Wah, sudah mulai duduk diam. Aduh, badiang orang makan enak-enak sudah mulai. Saya jaga, saya lagi jaga. Waktu umur 20, 25 sampai 35 tahun atau 40, itu segala macam masuk. Itu dengan segenap hati dan kekuatan menghabiskan yang ada di meja. Luar biasa. Sama saya juga begitu. Saya juga begitu. Pokoknya semua yang berkaki 4 kecuali kursi dan meja. Itu kalau jangan-jangan kalau meja dan kursi dihidangkan kita makan juga. Gitu.
sadar diri titik perhentian itu. Saya sudah sadar bahwa memang kita tidak bisa dengan sekuat tenaga. Ada banyak hal sebenarnya sederhana ketika kita mau tidur. Harusnya kita itu jadi titik perhentian kita. Karena setelah itu siapa yang tahu besok dia bangun lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu. Harusnya sebelum itu jadi titik perhentian kita. Tapi kita biasa kalau sudah capek langsung berdoa dulu. Berdoa sambil baring. Tuhan terima kasih. Jangan lupa kata amin. Aminnya sudah 6. Harusnya di situ jadi titik perhentian. Atau anak-anak muda titik perhentian saat diputuskan. Wah dia. Aduh. Ada yang sedang diputuskan? Tidak ada. Ada yang ditolak? Banyak. Kapan bisa ditolak kalau belum pernah kasih masa kata-kata? Secepatnya kerjakan itu. Ini anak-anak muda sekarang ya, lebih banyak itu cari. Saya uangnya belum banyak, kerjanya belum ini. Aduh, menurut saya itu bagus. Tapi kalau mau tunggu sampai kita menentukan emas, berlian dan yang lain, sampai kapan? Paling ketemu berlian tohur saja. Ya tahu berlian tohur. Kita mau sampai kapan kita butuh uang? Menikah, kawin itu bukan hanya butuh iman, tapi butuh nekat, kadang-kadang. Ayo cepat sudah, biar di sini banyak anak-anak sekolah minggu nanti kan. Jadi jemaat yang terkasih, ada banyak perhatian kita. Mungkin kita alami masa-masa sulit dan kemudian kita duduk. Mungkin ketika pertengkaran antara pasangan suami istri, mungkin kita duduk untuk merenung apa yang terjadi saat ini dan apa yang sudah kita buat. Mungkin ketika anak kita melawan kita. Ini anak-anak sini, anak muda baik-baik semua kan? Amin. Amin. Nggak melawan orang tua? Nggak mungkin. Saya waktu masih muda melawan. Pas melawan juga, tetapi kan melawan yang biasa ya. Tapi kalau sampai ada yang melawan orang tua sampai membenci, cari titik perhentian untuk melakukan. Kenapa saya buat begini? Kenapa apa yang sudah alami? Ada banyak titik perhentian kita. Untuk apa? Untuk kita melihat diri kita, melihat apa yang kita lakukan, apa yang ke depan nanti kita lakukan. Dan jangan lupa melihat. Jangan lupa, karena ketika kita melihat ke atas, di sana melihat ke atas, melihat kembali pada Sang Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah menyelesaikan permasalahan terbesar dari kita. Apakah permasalahan terbesar kita? Kekayaan? Enggak, kekayaan bukan masalah terbesar kita. Ada banyak orang kaya yang kaya banget, sampai dia nggak tahu dia mau pakai uang buat apa. Benar, serius. Banyak. Jadi ternyata punya banyak duit, masalah, bingung. Saya kemarin di samping dia bilang, kasih sini, saya sangat butuh itu. Tapi memang banyak orang kaya yang bingung. Dan justru banyak orang kaya yang nggak bisa tidur. Takut uangnya hilang. Coba kalau kita nggak punya duit, tidur sambil uang, nggak ada masalah kan? Nggak pikir nanti apa yang mau hilang, siapa yang nggak ada apa-apa. Jadi nggak punya duit, masalah. Punya duit juga masalah. Tapi itu bukan masalah terbesar. Apakah penyakit menjadi masalah terbesar? Bukan. Karena banyak orang yang sakit, tapi mereka tetap survive, bisa. Ada yang baru sakit kecil, melihat ada jerawat, aduh, saya punya muka jadi jelek sekali. Ibu-ibu yang biasa, mulai poles-poles,
kalau begini, saya lihat ibu saya kok gak mancung-mancung ya. Saya mau tambah plastik 1 kilo lagi supaya penyakit itu tidak jadi masalah. Masalah terbesar kita adalah dosa. Karena dosa menghasilkan maut. Itu masalah terbesar. Dan itu telah diselesaikan oleh Kristus Tuhan kita di Golgota. Segala permasalahan sudah ditanggung oleh Kristus. Yesus sudah mengalami kesakitan. Kesakitan apa yang paling besar? Yesus sudah alami. Bapak Ibu kalau lihat Passion of the Christ film, wah itu mengerikan sekali. Dan menurut saya film The Passion of the Christ itu film yang mendekati penderitaan Kristus yang benar. Walaupun mungkin nggak penuh, tetapi itu sangat-sangat mendekati. Penyalipan Yesus itu bukan seperti penyalipan yang lain. Yesus itu sebelum disalib, dia harus mengalami cambukan. Sebenarnya begitu dicambuk, setelah dicambuk harusnya dilepaskan. Karena memang aturannya begitu. Karena dianggap dia punya kesalahan, cambuk 40 kali. Udah habis itu selesai. Ternyata enggak selesai. Ternyata orang-orang yang suruh salibkan dia. Jadi Tuhan Yesus mengalami apa? Double. Makanya Tuhan Yesus itu mati cepat. Baru 3 jam langsung mati disalibkan. Kenapa? Darahnya sudah habis juga. Dan waktu penyaliban Bapak Ibu, kan orang tangannya terletak. Dia kan harus tarik nafas kan. Tarik nafas begitu, tarik nafas itu berlonggar-longgar ini kan, wah susah banget. Yesus itu mengalami double kesulitan. Kenapa? Tubuhnya kan dadanya penuh dengan luka, belakangnya penuh dengan luka. Jadi begitu dia tarik nafas di belakang ini berges dengan apa? Kayu salib. Ini sakit yang minta ampun. Jadi kesakitan apa? Lah, Yesus sudah alami yang luar biasa. Penghinaan, apa kurangnya penghinaan daripada Yesus? Ditinggalkan orang yang dikasihi, disayangi, dipercayai, dikhianati, pelecehan seksual, dia ditelanjangi di muka umum. Apa yang kurang? Pandang pada Golgota, di sana semua permasalahan. Disitulah titik perhentian kita. Pandang dia yang sudah menyelesaikan setiap pergumulan kita. Karena itu ketika kita mengalami kesulitan apapun itu, ingat pada Yesus. Dan Yesus selalu berjalan bersama dengan kita. Dia tidak janjikan, oh sudah saya lepaskan kau punya beban. Oh enggak. Dia hanya bilang, saya sudah mengalami itu. Mari kita selangkah bersama-sama. Mari maju bersama-sama. Bapak Ibu waktu tahun 2007 anak saya nomor 2 cewek. Waktu lahir ini anak ini memang luar biasa. Dia tuh di dalam perut mamanya itu dia kuli terus. Wah pokoknya gerak. Waktu di OSG kalau itu seseorang bilang tali itu besar dan dia bukan cuma 1, dia 2 ikatan melilih 2. Terus waktu dekat-dekat mau melahirkan, dia kepalanya masih di sini pasti kan. Padahal menurut dokter tinggal 3 hari, 2 atau 3 hari sudah. Kalau khusus dan mau tidak mau harus sesi. Doi, saya baru itu masih guru ya. Maknya guru kejuruan, guru swasta lah. 1 bulan saya masuk 1,2 ya. Istri juga guru, dia lebih besar sih kan saya. Kita berdoa, Tuhan tolong, karena Tuhan tolong saja. 2 hari sebelum ini, istri saya kan biasa ibu disuruh menunggingkan supaya ini.
itu sudah mungkin tetap saja enggak bisa di atas. Tapi 2 hari sebelum dia lahir, istri saya sakit, luar biasa sakit perut, karena sakit perut sampai 3 tahun kita datang ke dokter. Terus dokter bilang, ini yang kalau usus yang kepalanya masih di atas, kenapa kepalanya sudah sampai di bawah ini? Luar biasa. Dan waktu istri saya pagi-pagi ketuban pecah di luar. Waduh, anak itu saya bawa pakai motor ke klinik. Waduh, itu ada kemungkinan langsung bawa ke ini kan, ke rumah sakit. Tapi bidan bilang oke di sini aja dulu kita lihat. Sampai hampir habis itu air ketuban. Tapi Tuhan tolong. Sampai dokter bilang ini anak ini luar biasa perjuangan. Mamanya berjuang dan dia berjuang. Dan ini yang kalau usus 2 itu keluar. Anak yang cantik. Tapi memang anak ini anak yang berjuang. Sakit apa tetapi dia bisa lolos. Kemudian akhirnya anak saya nomor 1 kalau usus 1, anak nomor 2 kalau usus 2. Terus ketika dia mau hamil lagi dia bilang jangan nanti jangan kalau usus 3 lagi tadi. Tapi yang saya lihat di sana bahwa ketika kami angkat tangan sama Tuhan, dia turun tangan. Dan saya yakin dan percaya apapun masalah kita, ketika kita melihat di atas, dia akan turun tangan. Amin. Karena itu untuk menutup khotbah ini, saya minta izin sampaikan karena saya mau ambil istrinya, kami mau duet. Amin. Boleh saya turun kan? Tidak anti kan? Pendeta turun mimbar dulu. Tuhan selalu menolong kita. Mari kita masuk dalam doa responi firman Tuhan dalam satu kita untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk firman. Engkaulah penolong kami. Bawalah kami di titik-titik kehidupan kami, titik-titik perhentian kami. Kami boleh melihat siapakah kami. Kami mengevaluasi hidup kami melihat ke depan kami mau buat apa. Namun arahkan kami ya Tuhan untuk melihat ke atas, di mana Kristus Tuhan kami ada di sana, yang setia menyertai dan pasti akan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Amin. Mari kita angkat pujian tak kita menyerahkan. Bersama dengan gereja sepanjang abad dan tepat, mari kita mengaku pengakuan iman kita dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Adam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah,
yang mentapiskan saya. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah persekutuan kami ya Tuhan, di siang hari ini kami datang lagi dan mengucap syukur kepadamu. Kiranya kesukaan kami dan ceria di siang hari ini ya Tuhan, Engkau menurunkan rohmu yang kudus dan kekuatan bagi seluruh kehidupan kami. Kami telah menyerahkan persembahan syukur kami. Kami sadar semuanya itu adalah sumbernya daripadamu. Biar semuanya ya Tuhan Engkau memperlihatkan khususnya dalam pelayanan kami di jemaat agar berguna untuk pelayanan untuk hari-hari dan minggu akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Pada saudara kami yang memberikan persembahan, kiranya Engkau Tuhan untuk mengulurkan tangan-Mu agar mereka akan memberikan persembahan untuk minggu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.